Kita Iya. ke Teresia Astrid, silakan. Halo, Halo. Halo, iya Ya, silakan, halo. Mbak, Sudah Ibu. masuk? Ya, ya. Silahkan. halo, makasih Kang Abu Marlo, terus Ya, Kang Vicky. Eh, Balik. Senang ketemu lagi, soalnya kemarin sempat ikut di apa Zoom yang di grup lain. Sekarang Ya, ketemu ya. lagi. Tadi kan Kang Diki ada ngomong Tuhan lebih dekat dari urat nadi ya, atau sedekat urat nadi itu ya. Terus yang tempo lalu itu tadi juga Kang Diki kan sempat bahas mengenai apa mitokondria itu ya. Nah Ya, pas yang Zoom terakhir yang kita ngobrol waktu itu, saya langsung browse tuh mengenai ya, mitokondria itu. ya, Uh, Kalau dari hasil pengetahuan yang based on apa-apa itu, memang sih dibilang apa dia itu adalah sebenarnya bakteri purba ya, bakteri ya, purba ya. yang masuk ke sel sel dulunya sel Mitokondria. ya, sel purba itu. Ya, Jadi ibaratnya dia itu apa ya entitas lain gitu masuk ke ya. si ini sehingga akhirnya dia punya apa kemampuan atau untuk menciptakan Membatasi. oke. energi terus Ya, ya. sehingga kita jadi bersel banyak mungkin begitu ya kurang lebih ya. Oke. Ya, Terus nanti gitu. Terus? nah terus mengenai Tuhan yang lebih dekat dengan urat nadi terus Kang Diki kan juga bilang roh itu seperti baterai di apa gitu kan. Ibaratnya ya dia menghasilkan energi gitu. Di ini lain lagi, ini sorry ya saya mungkin apa saya nggak tahu ini bersaksi atau ini sih bukan bersaksi, ini cuma mengamati apa sih pembicaraannya Kang Niki gitu. Oh iya. Memang Ya. kalau sebelum bersaksi mengamati dulu, memang itu penting banget. Uh, Roh itu kan seperti baterai kalau di handphone itu kan. Kemudian Ya. Artinya apakah gimana ya saya menghubungkannya roh itu si apa ini saya ngubungin lain dengan hal yang lain lagi ya mungkin ini nggak apa bahwa kalau apa mengenai tadi tuh ada oknum-oknum yang berusaha untuk menutup kecerdasan atau menutup apa kemampuan yang harusnya bisa Oke. Dicapai oleh spesies manusia ini gitu ya. Itu dia melakukan blok di mitokondrianya itu gitu. Kan waktu itu Mas Kang Diki pernah ngomong seperti itu ya. Itu kalau saya ngamati mungkin itu ya lewat industri makanan dan lain-lain terus juga apa tapi Ya, saya salah lihat satunya ya. salah satunya ya. Tapi mungkin lebih banyak masuk lewat dogma doktrin juga gitu karena kan Salah satunya juga itu. Salah satunya ya. Oke. Oke. Ya. Yang saya apa ya? Jadi lupa. Oke. Boleh mungkin kalau saya jelasin, X-nya adalah mitokondria, Y-nya adalah ruh, yang ketiganya adalah dogma gitu. Ini apa kaitannya di antara X, Y, Z ini gitu ya kira-kira ya Mbak Teresia? Gitulah. Oke ya. Oke. Thank you Mbak Teresia. Boleh Kang Diki untuk langsung direspon? Iya, begini. Kalau saya langsung respon ya, sebetulnya arah pembicaraan dari ini apa? Tadi kan pertama Tuhan tuh lebih dekat dari nadi. Terus bicara tentang mitokondria. Terus bahwa roh itu seperti baterai dan sebagainya. Terus di dalam mitokondria itu ada bakteri gitu kan, yang bakteri purba dan sebagainya gitu kan. Beginilah, sudah kita bahas saja sekarang. Sel mitokondria itu memang di dalamnya itu ada sebuah bakteri yang namanya clad atau bakteri purba. Nah, fungsi dari bakteri purba itu memang itu diimplankan sejak sejak manusia itu berkembang biak dan itu diturunkan secara turun temurun. Itu memang diprogramkan.
pada manusia, oleh manusia. Agar kemampuan manusia itu tidak maksimal, hanya 2,5% dari kemampuan yang seharusnya. Nah, kemampuan yang seharusnya itulah yang 100% ini hilang. Nah, bayangkan ya, Superman itu cuma 40% dari kemampuan manusia. Dia bisa terbang, terus dia bisa ada mata laser dan sebagainya, X-ray vision, tiupan super, tenaganya super dan sebagainya. Itu 40% dari kemampuan manusia, dan itu sebetulnya cerita dari kaum Lemuria. Kaum Lemuria itu rata-rata 40%. Dan itu diceritakan oleh yang namanya orang yang mengetahui persis kehidupan kaum Lemuria. Nah, dia membuat cerita-cerita tentang itu dalam bentuk komik. Nah, makanya dulu yang namanya Lex Luthor itu belum ada. Yang ada Superman itu botak dan jahat. Dan akhirnya karena tidak laku, dirubahlah Superman itu jadi ganteng. Jadi rambutnya berbentuk S. Nah, terus kolornya di luar. Satu kekurangan Superman, kolornya di luar ya Kang ya. Iya, tapi sekarang dia udah insaf, kolornya di dalam. Yang terakhir mah udah di dalam ya. Nah, terus, kenapa bisa sampai seperti itu? Memang itu ada rekayasa genetik. Jadi manusia itu, yang namanya manusia, itu ada proses proses bagaimana si sel mitokondria itu dihambat akselerasinya sehingga yang keluar hanya 2,5% dari kemampuannya. Itu ada di dalam sel mitokondria yang bernama bakteri. Bakterinya itu namanya bakteri purba yang namanya clade. Saya waktu itu pernah ngobrol dengan seorang ahli sel mitokondria, itu yang dari yang bernama Prof. Sengkot Marzuki. Beliau juga itu sudah meneliti sampai tingkat sel, dan sehingga beliau pun menemukan bahwa di dalam sel mitokondria sendiri itu ada bakteri purba. Cuma belum diberi nama. Nah, kalau saya tahu nama itu hasil dari penelusuran dari dari ngobrol dengan diri sendiri itu, gitu. Bahwa di dalam sel mitokondria manusia itu ada pembatasnya, namanya clade. Nah, dari sana mungkin pertanyaannya, kenapa sih Tuhan itu lebih dekat dari nadi tapi tidak melepas si bakteri itu? Mungkin itu yang ingin ditanyakan salah satunya. Nah, begini, Tuhan itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak berusaha. Jadi manusia itu punya free will. Nah, free will semacam begini itu ada di tiap individu. Jadi semua harus dilakukan dengan sendiri. Teknis-teknis langsung diberikan, tapi tolong jangan mengharap keajaiban, begitu loh. Jadi silahkan kalian coba sendiri, karena golongan kalianlah yang membuat ini, dan golongan kalian pula lah yang harus coba merubahnya kembali. Aku berikan semua fasilitas untukmu dengan selengkap-lengkapnya fasilitas. Dan silahkan kalian pergunakan secara maksimal atau secara tidak maksimal. Itu pilihan dari kalian sendiri. Begitu. Jadi dari sel mitokondria itu bisa menghasilkan energi. Iya, betul. Nah, hanya masalahnya, kenapa tidak dibuka oleh sang menjadikan yang justru lebih dekat dari nadi itu sendiri. Nah, itulah yang namanya tidak merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak berusaha. Usahain dong sendiri. Yang mengharapkan selalu disuapi gitu loh, disuapi. Bagaimana manusia bisa maju kalau disuapin terus gitu loh. Nah, itulah yang namanya usaha. Usaha itu penting. Nah, jangan sampai kita juga ketika gagal berusaha terus bilangnya ini sudah takdirnya, ini sudah nasibnya dan sebagainya. Enggak seperti itu. Semuanya ada pilihan. Pilihan kita ingin yang mana, yang seperti apa dan bagaimana. Ya memang, Sang Maha Menjadikan itu lebih dekat dari nadi dalam bentuk aplikasi. Aplikasi yang menggerakkan semua sistem yang ada di tubuh kita. Dan ruh itu sifatnya adalah energi. Aplikasi dan energi itu membentuk suatu kesatuan di dalam tubuh kita. Sehingga jadilah Tritunggal atau 3-in-1. Nah, makanya di semesta juga kan berlaku sistem Tritunggal atau 3-in-1 itu. Ada siang, malam, maghrib. Ada plus, minus, nol. Ada
banyaklah contoh tubuh, jiwa, dan ruh dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam beginilah yang diajarkan agar kita mau berusaha. Jadi inilah hidup. Oke. Bisa kita dobrak itu ya, bisa. Tapi dengan salah satu caranya seperti tadi. Olah nafas dulu saja. Santai saja, santai, olah nafas. Begitu, jangan ada beban ketika mengolah. Tarik, tahan, buang, tarik, tahan, buang. Nanti si akselerasi itu akan meningkat. Nah, mudah-mudahan itu akan terjadi peningkatan di dalam tubuh kita. Dan tadi pun ketika mempraktekannya sudah ada peningkatan kan ya. Badan menjadi lebih ringan, badan menjadi lebih enak, dan sebagainya. Silahkan lakukan itu terus-menerus dengan memanfaatkan semua fasilitas yang sudah diberikan oleh Sang Maha Menjadikan. Soal masalahnya siapa yang kita pertuhankan, itu silahkan pertanyakan lagi pada diri sendiri. Karena Tuhan itu definitif. Tuhan itu adalah sesuatu yang kita sembah dan puja, sesuatu yang kita takuti, sesuatu yang kita prioritaskan, dan sesuatu yang bisa memaksa kita melakukan sesuatu yang paling kita tidak sukai. Iya. Nah, apakah kita bertuhankan Sang Maha Menjadikan, atau bertuhankan siapa? Begitu loh. Tuhan itu definitif. Oke. Jadi, tinggal bagaimana kita mengejawantahkan definisinya itu sendiri. Apakah makhluk yang menciptakan semesta ini, atau membuat semesta ini? Karena menciptakan dan membuat itu ada sedikit perbedaan. Kalau membuat itu dari barang-barang yang ada itu berubah menjadi sesuatu yang baru. Kalau menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Mungkin itu lebih dalam lagi nanti bahasannya. Oke. Karena semakin dan dalam itu semakin kayaknya kita harus bahas di episode yang lain, Kang. Alas ya. Oke, nuhun Kang. Tapi menarik sih ya, XYZ tadi memang menarik gitu. Dan menariknya adalah ketika jawabannya itu bukan cenah, bukan ecek, bukan cekang diki gitu ya, kira-kira ya Kang ya. Karena saya yakin siapapun itu hanya membuka jalan untuk bisa mengalami gitu. Dan kita jangan puas dengan pernyataan dogmatis, pernyataan apapun, tetapi pengalamannya. Nuhun Kang Diki.